Randy pun keluar dari gua itu bawa kardus, tapi isinya ada. Ini yang di kardus ini yang jangan dibuka. Dibukanya pas udah nyampe Tangerang. Takutnya kalau misalnya dibuka di perjalanan itu akan berubah menjadi daun. Pas saya di goa itu kan cuma sekardus itu ada 4 kardus bang. Ada 4 kardus, itu nyata, itu real. Itu dilihat dengan kepala mata saya sendiri itu. Begitu dibuka bang, itu yang tadinya katanya sisik emas, itu berubah bang, jadi duit. Banyak bang? Banyak banget, lumayan besar lah, itu penuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Ejot. Waduh, Bang Ejot. Gimana kabarnya Bang Ejot nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap, Bang Ejot nih, ya kan? Nah, sebelum Bang Ejot ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang Ejot. Udah jauh-jauh datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua ya Bang ya? Iya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Ejot ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu kan ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Ejot punya pengalaman yang dimana ngelakuin ritual pesugihan siluman ular. Siluman ular. Oke, sampai akhirnya untuk apa? Kekayaan dan iya, gitu kan ya, untuk kekayaan dan sampai akhirnya memakan korban gitu kan. Korban. Oke, ini pesugihan, lagi-lagi pesugihan yang tadi. Semoga kisahnya dari Bang Ejot memberikan kita semua kesadaran ya iya, kan? Betul. Ambil baiknya ya kan, baiknya. buruknya jangan. Iya. Kan gitu ya Bang ya? Betul. Jangan sampai ada lagi Bang Ejot jilid 2 ya kan? Gitu kan? Betul. Cukup Bang Ejot aja yang ngerasain gitu kan. Teman-teman semua jangan sampai ngerasain. Jangan sampai. Oke, nih penasaran sih tentang kisahnya Bang Ejot nih. Ritualnya kayak gimana? Pasti sebabnya kenapa ngelakuin pesugihan gitu. Nanti Bang Ejot ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Ejot nih. Siap. Kisahnya ya. Siap. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang Ejot kopinya. Siap. Seruput dulu. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang Ejot buat cerita? Siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya sih kami lagi bekerja nih di suatu tempat kayak chicken gitulah. Nah, kami bekerja udah 3 bulanan di situ. Nah, tiba-tiba ada nih datang kayak bapak-bapak lah. Itu namanya Pak Tono. Nah, Pak Tono ini mendengar kalau teman saya nih yang namanya Randy
mengeluhnya dia butuh uang buat bayar hutang tadi ya. Nah tiba-tiba Pak Tono nyamperin, ada nih kata dia kalau misalnya mau. Apa tuh Pak? Ada kayak pesugihan kata dia, cuman ini katanya nggak ada korban. Oh oke lah, Randy mau. Saya juga penasaran. Ya udah Randy ngikutin apa kata Pak Tono. Dan sebelum kita berangkat Pak Tono udah ngomong ini harus bawa 5 juta tadi ya buat persediaan buat ritual. Udahlah, Randy minta tolong ke saya untuk mencarikan dana. Kebetulan ibu saya ada. Udah tuh Bang, saya minjem dulu. Saya alasannya juga untuk jalan-jalan. Mungkin pulang dari sana tadi diganti alasan ke ibu. Saya kasih ke Randy. Akhirnya kami kebesokannya berangkat tuh Bang. Nah, di dalam perjalanan itu kami berangkat dari Tangerang dari rumah menuju suatu daerah lah di Jawa Barat itu. Nah, begitu jalan itu firasat emang udah nggak enak aja nih saya. Di perbatasan disitulah di jalan itu kayak ada yang ngikutin, kayak sosok ular lah ngikutin dari belakang ngikutin. Saya tengok ke belakang ternyata nggak ada. Udahlah mungkin halusinasi ini mah. Udah kami melanjutkan perjalanan tuh sampailah di suatu daerah. Kami istirahat. Nah begitu istirahat kan di sebelah sana ada kayak lampu merah. Kayak saya kayak melihat sesuatu di situ tuh di lampu merah itu, kayak sesosok wanita, cuman rambutnya panjang menyentuh tanah sama badannya gede. Nah udahlah saya hirauin aja itu mah. Nah kami berangkat lagi tuh dari tempat sini mau menuju ke rumah Abah. Begitu di perjalanan itu kayak ada angin nembus, bus, ada angin. Nah tiba-tiba tuh kami jatuh, kecelakaan. Nah dari situ firasat emang udah nggak enak nih. Aduh gimana ya, dilanjut apa enggak ini. Tapi Randy kekeh karena ya itulah kebutuhan dia buat bayar. Nah udah tuh kami istirahat. Lukanya banyak. Kami sekitar jam 4 kalau nggak salah, jam 4 kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan pun kan biasanya jalan mau rame, tapi ini mah sepi Bang. Pas mau naik ke arah kampung ya, itu kami kayak dihadang sosok ular. Mungkin kayak sanca cuman besar banget. Nah begitu kami berhenti, ada satu teman ngomong, jangan dilihat, mungkin itu mah cobaan buat kita. Oh ya udah begitu, udah tutup mata semua, tutup mata, udah buka hilang. Ternyata hilang sendiri Bang. Ya udah masih pada berani, ya ayo berani. Nyampe di perbatasannya itu kami kan naik nih ke kayak atas bukit begitu tuh. Kami bertanya ke warga lah, kenal nggak sama Abah ini, Abah Jak? Oh iya ada, rumahnya di atas katanya. Pokoknya satu-satunya itu rumah Abah doang. Nah ya udah kami perjalanan terus. Nah alhamdulillah sampai nih Bang. Begitu sampai kami kaget, ternyata Abah Jak udah nungguin. Padahal kami belum hubungi siapa-siapa di situ, belum pernah. Beliau udah nungguin, udah sampai ya, itu kata Abah Jak ya. Iya Bah, kita udah sampai, udah yuk masuk. Jadi rumah beliau tuh kayak rumah panggung. Nah kamarnya tuh ada 1, 2, nah belakangnya dapur. Udah tuh kami masuk ke rumahnya, ayo silakan masuk kami. Nah di situ kami istirahat dulu tuh Bang, sekitar sampai jam 7. Kata istrinya ini udah yakin belum katanya,
udah 100% belum? Udah. Randy bilang udah. Cuman saya rada gimana ya, kayak masa iya sih bisa ngasilin begituan. Ya udah tuh kami istirahat di suatu kamar tuh sekitar jam 11-an dah. Nah abah nih udah mempersiapkan nih kayak model sesajen yang untuk dibawa ke atas. Nah abah mempersiapkan kayak misalnya dupa, kayak misalnya kopi pahit, kopi manis, itu udah disediain sama uang recehan. Uang recehan tuh uang-uang kayak 100 perak, 200 perak. Logam lah ya. Logam ya. Yeah. Nah udah tuh, kata abah, ini siapa aja yang mau berangkat? Saya, Randy, abah, sama teman saya satu lagi, si Usman lah sebutnya ya. Ya sebelum berangkat tuh, ya udah mandi dulu dah ke belakang katanya. Belakang udah disediain. Akhirnya saya, Randy, mandi ke belakang. Habis mandi udah selesai udah selesai mandi, udah ayo persiapan naik gunung. Kita bukan gunung sih, semacam bukit dia. Udah kami berangkat tuh sama abah. Jadi kayak ngelewatin sawah-sawah tuh, jalan cuma setapak. Lewat tuh sekitar 40 menit. Nah udah nyampe kayak aliran sungai gitu. Ada sungainya lebarnya 3 meteran lah. Cuman dangkal, cuman semata kaki. Udah kami melewati tuh berempat itu. Nah nggak lama kita kayak naik bukit begitu tuh bang, tapi langsung ke kanan. Nah pas nyampe ke kanan, yang bikin saya shock itu jalanan cuma setapak, kirinya jurang, kanannya jurang. Tuh yang bikin saya khawatir tuh. Nah udahlah, saya tekatin, saya pengen tahu gimana sih itu. Udah tuh saya berangkat lagi terus jalan. Pas ngelewatin jalan setapak itu ya kata abah, ayo kita mampir dulu ke rumah nenek. Itu nenek itu orang tua tapi nggak bisa ngelihat, buta. Nah udah tuh kami berangkat dulu ke rumah nenek. Sampailah di rumah nenek. Rumah nenek kayak panggung, cuman ada satu ruangan doang. Nah udah tuh kami persilakan masuk. Kata nenek, ini yang mau ke atas ya? Iya nek, kami mau ke atas. Ya udah duduk dulu kata dia. Tuh minum dulu udah nenek sediakan katanya. Udahlah, mana yang namanya Randy katanya. Sini, mana tangannya katanya. Pegang tuh tangan Randy. Kamu lahir Senin ya? Iya nih Senin. Ya udah ada yang nunggu katanya di atas. Satu lagi mana? Ejot. Ya udah tuh saya ke nenek, hati mah dok-dokan banget. Udah tuh saya pegang. Lahir hari apa? Hari Rabu. Oh ya udah, kebetulan Rabu udah ada yang nunggu katanya. Dikasih tahu tuh nama ininya, nama si puterinya ini. Sama nenek namanya itu kayak Dewi Mayang Sari, kayak Dewi Sukmawati. Nah, saya tuh dikasihnya yang Dewi Mayang Sari, Randy tuh yang Sukmawati. Udah tuh dari situ kami pamitan sama nenek ya. Kami melanjutkan perjalanan nih bang. Perjalanan kami naik lagi ke atas. Jadi bukitnya itu ya lumayan licin. Makanya kami pakai sepatu gunung semua. Udah tuh kami berangkat lagi. Nyampe di bebatuan. Di bebatuan tuh kayak batunya besar. Cuman kayak mayungin gitu bang. Kayak mayungin. Nah begitu naik ke situ. Kayak udah disediain kayak tikar gitu. Udah semuanya istirahat dulu di sini kata Abajak tuh. Oh ya udah, kami istirahat dulu lah di situ. Nah udah gitu Randy dipanggil sama Abajak tuh. Nih kamu ntar tangannya dimasukin, ntar baca ini kata Abajak.
Udah tuh Randy masuk nih pertama. Pas di bebatuan itu, jadi kayak ada bolongan kecil bang, seginilah bolongan. Randy tangannya suruh masuk. Tapi ini cerita dari Randy, pas Randy selesai itu kayak katanya ada yang megang dari dalam bang. Nah udah tuh Randy disuruh mundur. Terus kata Abah Jak, Jod, ayo sini. Saya udah aduh gimana ini ya. Saya ikutin aja tuh. Saya duduk, ya baca ini ya Jod. Saya baca dulu, saya merem dulu. Dah tangannya masukin katanya. Begitu saya masukin tangan, bener bang, kayak ada yang megang begini. Udah gitu, aduh gimana ini ya. Udahlah, saya ikutin aja apa kata Abah. Kata Abah, udah sah katanya. Emang ini apa bah? Saya sempat bertanya ya, ini apa bah? Ini Dewi Siluman Ular. Dalam hati mah, aduh gimana gitu ya. Jadi kayak saya disuruh mundur sama Abah. Nah Abah tuh kayak ngasih duit receh logam gitu, kayak diamplopin sama dia. Pertama dia bakar kayak dupa, kayak naruh sesajen. Terus kata Abah tuh, nih mahar buat kalian ya, bakal Abah serahin ke pangeran di dalam, kata dia begitu. Abah serahin ke dalam, kata Abah, oke, udah diterima sama yang di dalam. Terus bah, ini gimana bah? Untuk saat ini harus bertapa dulu, kata Abah. Bertapa? Gimana bah caranya? Sama Abah dibimbing tuh, nih baca ini, tapi harus merem ya katanya. Nah, udah gitu, begitu merem, suruh baca. Begitu saya ya iseng lah ya, buka mata. Di kanan saya itu kayak ranting sama daun itu nyala bang, berwarna hijau. Udah gitu, udahlah saya lanjutin lagi. Pas jam 12 malam, pas saya buka mata, itu yang tadinya guanya sekecil, itu bisa kebuka gede banget. Pas lah buat orang masuk mah. Kayak gitu kata Abah, ingat ya, jangan sampai si siluman ini dipakai, disetubuhi lah bahasa ininya mah ya. Oh oke bah. Udah tuh kami masuk. Jadi di dalam itu kayak ada pengawal. Pengawal itu ngomong, untuk Dewi pertama di sini, yang satu lagi kamarnya ada di sana, katanya. Dewi Sukmawati ada di sebelah kiri, tuh Dewi Mayang Sari adanya di sebelah kanan. Oh ya udah, saya masuk tuh bang ke dalam bang. Pintunya juga kayak pintu biasa. Ya entah itu halusinasi atau gimana ya. Begitu saya masuk tuh ke dalam tuh, saya kaget. Udah gitu pas udah masuk, oh ini besar banget, kayak ruangan gede lah, ya rumah orang-orang kaya lah. Terus tuh saya duduk, ternyata si Dewinya nongolnya itu, aduh, langsung berbentuk ular, tapi mau menerkam saya, kayak udah ngebuka mulutnya lah dia. Saya kaget dong, saya langsung keluar. Udah gitu, tapi Randy mah enggak. Oh Randy mah, saya entah dia udah nekat atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah udah gitu, pas saya udah keluar, tanya sama Abah, kenapa? Aduh saya nggak kuat bah, saya nggak kuat. Kenapa? Saya takut, saya pengen terekam. Oh ya udah tuh kata Abah, ya udah. Tapi gimana nih bah? Saya kan udah dikawin nih. Udah, ntar nunggu ini aja, nunggu Randy kata dia. Tapi Randy mah berhasil bang. Jadi kayak sama Randy tuh dielus saya sama dia. Nah turun nih bang kayak sisik emas begitulah, sisik ular emas lah ya. Turun
sama Randy dikumpulin, ditaruh di kardus sama Randy tuh. Udah tuh, udah begitu udah dikumpulin sama Randy, lama kelamaan mau subuh. Nah kata Bajak, emang pesan dari sebelumnya sih emang udah disampaikan ya, sebelum ayam berkokok kita harus keluar. Takutnya nih gua menjadi kecil lagi katanya. Oh ya udah, mungkin si Lumanya udah puas, Randy pun keluar dari gua itu bawa kardus tapi isinya ada bang. Begitu pas ayam berkokok itu saya sama yang lainnya itu ngeliat sendiri bang, jadi gua besar langsung ketutup, jadi gua kecil lagi. Udah kata Abah, udah di sini aja dulu kita selama 2 hari, kita bertapa dulu, kata Abah begitu. Udah tuh sehari lagi saya bertapa, tapi saya mah bener-bener nggak mau itu. Aduh saya nggak mau dah, saya nggak mau. Nah saya mah kagak baca, nah Randy yang baca, yang fokus. Udah gitu singkat ceritanya udah 2 hari ya kami turun ke rumah si Abah. Pas turunnya itu anehnya nih bang, kami kayak semuanya kayak didorong dari belakang gitu, didorong, makanya kami turun kagak biasa, jadi kayak nyerodot gitu, nyerodot turun. Nah udah gitu begitu nyerodot saya nggak sadar kali itu, kayak kebentur kali ya, nyampe di suatu aliran, jadi aliran kecil. Nah saya tuh ditemuinya di situ sama teman-teman. Udah gitu saya disadarin, udah tuh kami melanjutkan turun melewati sungai lagi lah. Kali itu tuh sungainya tuh kayak naik lah, airnya lah ke sedengkul. Udah tuh kami lewatin nyampe ke rumahnya Abah Jak. Nah begitu nyampe rumahnya Abah Jak, udah kami istirahat dulu, kata Abah nanti habis dari sini harus dipersiapkan rumah ya di Tangerang katanya. Oh ya udah bah, ntar disiapin 2 kamar buat Ejot sama Randy tuh. Ya udah kami di situ dulu semalaman istirahat, kata Abah. Ini yang di kardus ini jangan dibuka, dibukanya pas udah nyampe Tangerang katanya. Takutnya kalau misalnya dibuka di perjalanan itu akan berubah menjadi daun katanya. Udah tuh saya pamitan dulu sama Abah. Bah saya mau ke rumah nenek dulu ya, saya mau pamitan ke rumah nenek. Nah udah tuh saya sendiri ke rumah nenek. Pas saya udah berangkat lagi nih ke rumah nenek, nenek ternyata udah nyambut di luar. Aduh kata nenek, aduh kayaknya gagal nih katanya. Gitu ya masuk dulu, masuk. Kata nenek, yaudah duduk dulu, ntar nenek bikinin biar misalnya air ketenangan lah, biar saya tenang gitu. Udah tuh dibikinin sama nenek air, saya suruh minum. Udah saat ini detik ini harus pulang ke Tangerang, kalau enggak nih Dewi bakal marah katanya. Oh ya udah saya pulang tuh ke rumah Abah. Saya ngajak tuh, sebelum pulang pun Abah ngasih wejangan, kata Abah ini nyampe Tangerang boleh dibuka kata dia. Nah persiapkan 1 kamar buat si Randy, 1 kamar buat si Ejot. Nah buat saya tuh, nah yang harus dibeli tuh kayak kelapa hijau, kayak dupa-dupa, kopi manis, kopi pahit, dan panggillah nama si Dewi itu katanya. Begitu panggil, udah ntar dia bakal muncul sendiri katanya. Oh ya udah bah, makasih wejangannya. Itu kebesokan harinya kami menuju Tangerang. Menuju Tangerang ini bang, kan kami naik motor ya. Di tengah perjalanan ini, untungnya alhamdulillahnya, jadi kayak ada truk tanah. Nah, saya nggak tahu lagi ngelamun atau gimana ya.
Itu hampir bang, hampir ketabrak saya tuh. Nah syukur alhamdulillahnya masih dilindungin kali. Udah tuh saya melipir dulu ke warkop, saya tenangin diri. Nah Randy mesen kayak kopi atau segala macam, kami tenangin diri dulu tuh di situ. Nah udah selesai itu kami berangkat pulang lagi tuh. Nah singkat ceritanya kami udah nggak ada gangguan ya, singkat ceritanya sampailah Tangerang di rumah. Nah ternyata di Tangerang ini sama Pak Tono udah disediain kamar tuh sama Pak Tono. Kata Pak Tono, udah ini taruh di sini aja kardus itu. Ya udah ditaruh tuh sama Randy tuh. Ayo kita buka bareng-bareng. Saya juga udah telepon ke Abah, kata dia udah nyampe Tangerang nih. Ya udah silahkan dibuka katanya. Begitu dibuka bang, itu yang tadinya katanya sisik emas itu berubah bang jadi duit. Banyak bang. Banyak banget. Itu satu, maaf ya, satu kardus kayak lumayan besar lah kardusnya lah. Itu penuh bang. Penuh bang. Itu kalau dihitung-hitung sekitar ada 40 atau 50 jutaan lah itu. Nah dari situlah tuh Randy bisa kebayar hutang. Udah dari situ Randy pulang untuk membayarkan hutangnya. Nah saya udah ngomong sama Randy kalau misalnya untuk membalikan duit dari orang tua saya nggak mau kalau pakai uang begini ya. Akhirnya Randy usaha kayak minjem ke orang tuanya dulu. Nah alhamdulillahnya diganti nama Randy tapi dilebihin bang kayak 5.500.000 gitu. Udah tuh saya ambil, saya kasih ke orang tua saya balik lagi ke teman-teman. Nah udah kita malam ini istirahat dulu, istirahat total, nanti malam Jumat kita kumpul di sini. Nah singkat cerita pas di malam Jumat itu, nah saya sebelum malam Jumat itu kan Kamis ya, saya belanja dulu bang, belanja kayak kelapa, harus kelapa hijau asli semuanya lah, kayak dupa-dupa segala macem, kayak tampah begitu. Udah tuh saya belanja, saya udah nyampe lagi di rumah sama Pak Tono nih, dipersiapin tuh semuanya. Nah buat yang Ejat di ini ya, di kamar belakang ya katanya. Nah Randy di depan aja, soalnya nanti Pak Tono sama temen-temennya tuh mau mantau dari jauh. Oh iya Pak siap. Mulainya jam berapa Pak? Jam 8-an lah mulai kata dia. Emang bang rumah itu nih kayak rumah Belanda gitulah. Jadi rumah Belanda yang pintunya masih dibuka dua begitu. Tapi ornamennya udah Belanda semua kayak jati dan segala macem. Udah gitu saya di pintu yang pojok, Randy yang di depan. Kami masuk tuh berdua tuh. Nah begitu masuk saya memanggil nih bang, memanggil namanya. Udah gitu dia panggil. Ini menurut kata Pak Tono ya, itu kayak ada kabut tapi berbentuknya kayak mahkota bang. Adanya di atas pas kamar saya. Nah kata penjelasan Pak Tono sih itu turun begitu. Emang bang pas turun itu bikin saya kaget juga. Bikin saya kaget itu begitu datang, Masya Allah itu ular bang. Ular sama yang saya lihat di gua itu ya, itu gede banget. Itu gede banget, panjang banget. Ya entah itu ilusi, entah itu apa ya, tapi itu saya ngeliat gede banget. Dan mulutnya langsung begini bang, langsung pengen ngelahap saya. Saya sontak kabur saya bang, kabur. Saya takut banget. Begitu saya kabur, cuman saya kayak dikejar-kejar nih, dikejar-kejar sama kayak siluman ular itu ya, kayak dikejar-kejar sih bang. Akhirnya saya ngumpet kayak di suatu tempat lah ya, sambil saya kebetulan situ kayak terpal bang, saya tutupin aja sama saya.
Ya untungnya begitu saya ritual itu segala macam ya emang itu udah lama banget Bang, lama, waktunya lama. Alhamdulillahnya pas saya ngumpet, saya lama ngumpet, saya takut ayam tuh Bang, ayam berkokok. Udah gitu azan subuh lah. Saya aduh alhamdulillah deh, saya udah tenang kalau udah azan subuh ya. Nah udah begitu saya nyamperin Pak Tono, saya domelin Bang sama Pak Tono Bang. Tanya, kamu gimana sih, saya udah modalin segala macem, ini malah gagal. Tuh lihat tuh Randy katanya, Randy berhasil katanya. Nah ini menurut versinya Randy ya, begitu Randy lagi manggil, datanglah. Tapi yang Randy ini jadi kayak di bawahnya itu sebagiannya ular, ke atasnya manusia Bang. Nah udah gitu Randy mah nggak takut ya, tahu itu emang dia buat kebutuhan atau gimana ya. Udah tuh, tapi lama kelamaan Bang berubah jadi manusia biasa, berubah jadi manusia biasa. Nah udah tuh sama Randy ya mohon maaf ya kayak begitulah, kayak berhubungan sama Randy. Tapi sebelum dia berhubungan emang udah dikasih tahu yang penting jangan sampai berhubungan, tapi Randy ini nekat. Nah dari situ turun lagi Bang kayak sisik emas itu. Udah gitu pas ayam berkokok, kumpulin sama Randy nih, kumpulin tuh banyak banget Bang, banyak banget. Itu yang tadi pas saya di goa itu kan cuman sekardus itu ada 4 kardus Bang. Ada 4 kardus, itu nyata, itu real. Itu dilihat dengan kepala mata saya sendiri tuh. Begitu seneng lah deh, girang lah pasti. Nah udah tuh begitu saya dikasih bagian sama Randy, tapi saya nolak. Saya nggak mau karena kayak di dalam badan saya tuh nolak lah, nggak lah, saya nggak mau. Pas udah ritual pertama itu berhasil, kebesokannya nih Bang, jadi saya itu kayak dikejar-kejar siluman itu Bang, karena siluman itu marahnya ke saya, kalau sama Randy enggak. Begitu saya dikejar-kejar, dalam mimpi pun Bang tidur dihantuin saya, nggak tenang saya selama 4 hari 4 malam saya nggak tidur karena nggak tenang. Di ritual yang kedua sama Bang, cuman saya nggak mau, saya nggak ikut, nggak mau, saya cuman Randy doang. Nah udah tuh Randy berhasil lagi Bang. Randy kata Randy kali ini mah dia munculinya siluman itu enggak berbentuk ular lagi, jadi langsung kayak ada kabut. Emang saya nyaksin sendiri Bang, kan saya nggak ikut, saya mantau dari jauh, emang bener kabut berbentuk mahkota ya, turun ke ruangan itu. Nah udah gitu turun, kata Randy itu bentuknya biasa, kayak orang, kata dia. Nah udah gitu, oh begitu ya, terus gimana Ren? Ya udah gua layanin aja, kata dia, karena cantik Jod, kata dia. Ah yang bener lu, gua mah nggak percaya Ren begituan. Wah udah lu mah payah, lu mah melakukan lagi lah tuh Randy. Nah, di ritual ketiganya, singkat cerita nih udah ini deh Bang lah ya, udah seminggu lah ya. Udah gitu pas ketiganya itu sama begitu juga, tapi lebih banyak hasilnya. Itu kalau dihitung-hitung ya duit emang acak-acakan, tapi ada 4 karung besar. Isi duit semua? Duit semua. Itu 100-an sama 50-an. Sampai saya penasaran lah ya, saya foto aja, saya iseng, saya foto. Nah ntar saya kirimin lah fotonya, adalah ya.
kebesokan harinya bang, Randy ke rumah saya. Ayo anterin gua. Kemana? Udah ayo ikut aja. Nah udah itu saya diajak sama Randy nih. Ternyata Randy beli mobil bang. Beli mobil. Dan beli mobil kayak mobil-mobil besar lah ya. Terus udah gitu beli motor. Terus dia ngajakin ke daerah di Jawa Barat ini. Yuk saya mau beli tanah tadi ya di sana, kayak villa gitulah. Nah, udah gitu berangkatlah kami nih naik mobil. Berangkat naik mobil sampai di suatu daerah gitu ya, satu tempat. Udah gitu Randy negosiasi sama ininya ya, sepakat. Udah Randy punya tanah di situ. Kami balik lagi ke sini. Nah, entah kenapa ya hari-hari selanjutnya Randy kayak bosen. Tapi kata Randy, coba Jod, lu coba lagi deh. Kata saya, aduh gimana ya? Saya mikir-mikir dulu, ya udah Ren, gue mikir-mikir dulu deh. Gue takut soalnya. Nah, begitu itu udah hari Kamis, pas malam Jumatnya, saya tetap nggak mau bang, tetap nggak mau. Tapi Randy akhirnya Randy masuk, tapi Randy bukannya kayak biasa ya ngelakuin kayak begituan ya, dia malah bilang pengen udahan katanya sama si siluman itu. Otomatis kan siluman itu kayak marah lah ya, kayak kata Randy sih kayak terdengar suara itu, ini ada anakmu. Nah udah gitu Randy itu pas mau lari itu dikibas bang sama buntutnya bang, sampai terpental kena mejanya hancur. Nah udah gitu Randy kabur. Alhamdulillahnya itu udah subuh. Alhamdulillahnya itu udah tuh kami ngopi dulu, nenangin diri dulu. Nah kata Randy, gimana ya ini ya, gue udah gak mau Jod, kata dia. Ya gimana, kita udah terlanjur basah ini mah. Ya lu kan yang ngajakin gue, tapi gue mah gak mau. Gue orangnya kan kagak percayaan begituan. Itu gimana ini, kata dia. Ya udah, kita coba ke Cianjur dulu, kita ke Abah Jak dulu lah. Hari Minggu saya berangkat nih bang, tapi sendiri. Pengen memutus niatnya tuh bang. Perjalanan juga kayak nggak tenang aja gitu bang. Nah di pertengahan jalan ini tiba-tiba ban bocor. Ternyata pas lagi dicek sama tukang ininya nggak ada yang bocor sama sekali bang. Nah udah gitu udah tuh dikompas segala macem. Saya berangkat lagi tuh bang, saya berangkat. Nah di pertengahan jalan ini pas mau masuk ke kampung saya kayak dihadang bang, dihadang sama kayak keluarganya dari siluman itulah. Saya ingat namanya Pangeran Antaboga. Saya ingat banget itu. Kamu harus tanggung jawab, kata dia. Kamu udah menikah dengan putri saya. Tapi secara dia ini nggak ngomong bang, kayak ada suara doang tuh. Saya diem aja, saya diem. Karena saya niatnya mau memutus ini ya. Nggak lama saya merem, saya takut, saya merem. Tiba-tiba hilang. Hilang. Udah tuh saya buru-buru tuh, saya naik motor buru-buru. Alhamdulillahnya ketemu warga bang, warga yang sedikit bisa lah ya. Nah beliau ngasih saran, kalau mau diputus bisa aja kata dia, tapi harus kesana lagi. Aduh, kata saya gimana ini ya. Ya udah deh, saya kesana lagi deh. Udah tuh bang, saya ngelanjutin perjalanan. Sampailah di rumah Abah Jak tuh, sampai. Nah ternyata si Abah udah nungguin di depan, memasang mukanya kayak marah gitulah. Saya langsung ditunjuk bang di situ bang. Kamu kenapa? Kamu kenapa gagal begitu?
saya kena teguran kata dia sama pangeran. Aduh bah, saya bener-bener nggak kuat. Udah, ayo, masuk dulu ke dalam katanya. Nah udah masuk ke dalam, udah tuh sama istrinya juga dikasih tahu bang, sebelum kamu kesini itu raja udah marah-marah ke abah, marah-marah ke istrinya, sampai ingin mengambil nyawanya abah katanya. Nah udah tuh, kalau mau naik aja dah ke sana lagi dia. Nah udah tuh, oke bah, siap dah saya mah dah. Bawa apa aja bah, nggak usah bawa apa-apa udah. Bawa uang logam aja buat syarat kata dia. Oh ya udah tuh, saya berangkat sama abah tuh ya. Nah udah berangkat itu kata abah, John, abah cuma bisa nganter sampai sini ya kata dia. Jadi abah nganterin tuh kayak perbatasan ada sungai yang tadi tuh bang. Nah udah gitu abah cuma bisa nganter nyampe sini, selebihnya udah Ejot berangkat sendiri aja kata dia. Tapi tahu kan, tahu bah, insya Allah tahu bah. Udah bulat ya niatnya ya. Iya bah, bulat bah. Nah udah gitu, begitu abah pulang ya, saya udah, waduh, Bismillah deh. Betul saya berangkat. Anehnya bang, itu begitu saya mau masuk ke bagian sungai itu, ternyata dalam. Tapi sebelum berangkat itu kata abah, sungainya lagi dangkal tadi, lagi surut. Tapi pas saya lagi udah nyampe situ, itu dalam banget bang. Sampai saya ini bawa baju tuh 2 deh kalau nggak salah. Saya bawa baju 2, bawa celana 2. Takutnya basah itu bang. Nah udah gitu, udah tuh saya kayak berenang. Pas nyampe di ujung, udah tuh saya naik, saya ganti baju segala macam. Baju itu saya buang, ngapain juga kan dibawa, saya buang aja. Tuh saya melanjutkan perjalanan bang tuh, melanjutkan perjalanan. Pas kayak ada pohon kiri, kayak ada pohon kanan tuh, kayak pohon apa saya nggak tahu. Di tengah-tengahnya itu saya dihadang sama pocong. Tapi pocongnya itu tingginya minta ampun bang. Itu ada sekitar 5 atau 6 meter lah itu tingginya itu. Nah itu kata emang abah udah ngomong, ntar ada gangguan segala macam, itu hanya ilusi katanya. Oh ya udah, tutup mata aja. Pas saya ngelihat, saya disembur bang. Disembur saya. Ada kok lukanya di sini nih. Sembur sama pocong? Iya. Oh. Sembur. Ntar saya kirimin deh sama saya. Itu parah banget itu. Untungnya kenanya di kaki. Nah udah gitu, saya merem. Pas dia nyembur juga, pas saya lagi merem dia nyembur, kerasa panas di sini. Panas saya minta ampun. Udah tuh saya diem. Pas saya buka mata, alhamdulillahnya hilang bang. Akhirnya hilang. Udah tuh saya melanjutkan perjalanan dengan megangin kaki aja kesakitan ya. Sampailah di gua itu lagi tuh bang Umang. Nah begitu saya emang abah kayak udah ngasih wejangannya begitu ya. Udah bertapa aja, minta coba gimana negosiasi sama keluarganya dari siluman itu. Nah udah gitu, begitu saya lagi negosiasi, saya ngeliat emang muka dari si orang tuanya itu udah sangat marah banget sama saya. Sampai saya begitu lagi ngobrol langsung dikibas. Mental saya bang, sampai sekarang ya, tulang ini saya tuh kayak rada bengkok lah, kayak mau patah gitu. Nah udah gitu, udah tuh saya tahan. Saya mumpung yang ya nggak kuat kali ya, udah tuh saya betapa aja di luar, betapa dikasih wejangan sama abah sih, baca ini. Saya baca sampai saya ingat banget tuh sampai jam 3 saya udah benar-benar nggak kuat. Saya tahan. Nah saya ingat pesan orang tua saya tuh, kalau melakukan kayak gini
yang harus diputus tuh harus ke tempatnya, kita harus sabar, harus kuat. Emang sebelum itu saya udah ngomong sama orang tua. Nah udah gitu, udah tuh pas jam subuh lah ya, emang kedengeran banget azan subuh. Udah saya turun ke bawah dengan kaki terpincang-pincang. Nah udah gitu saya turun ngelewatin sungai itu. Ternyata sungai itu Bang Umang nggak ada air ya. Saya entah ya yang saya berangkat itu kenapa bisa banjir, kenapa saya nggak tahu ya. Tapi pas pulangnya itu nggak ada air sama sekali, kering banget. Udah tuh saya ngelewatin sungai itu, emang lumayan besar ya, kaki terpincang-pincang. Dekat dari sungai itu kayak ada wanita, cuma rambutnya gimbal itu nyentuh ke tanah. Nah begitu saya ketemu dia, udah saya merem sambil bacaan yang saya bisa, tahan merem. Akhirnya hilang tuh Bang Mang. Nah begitu hilang, ini mah perkataan dari Abah ya. Abah tuh ngelihat kayak saya udah nyampe duluan ke rumahnya, padahal saya kan masih di perjalanan ya. Udah tuh saya melanjutkan perjalanan dengan kakinya terpincang-pincang gitu ya. Pas nyampe rumah Abah ngomong, "Loh, kok kamu ada di sini?" katanya. "Bukannya kamu tadi di kamar mandi ya?" "Ah, Bah, saya baru sampai. Tuh saya ini kotor semua." "Masa iya sih?" kata Abah. "Coba Abah lihat dulu." Abah ngeliat ke dalam, nggak ada Bang. Itu nggak tahu ya siapa yang nyerupain saya nggak tahu. Tentu saya kasih itu. Saya istirahat, saya dikasih makan, dikasih minum sama Abah. Ya pas udah dari situ kan saya pulang nih Bang Mong nih. Singkat cerita saya udah nyampe di Tangerang lah ya. Nah ternyata pas saya lagi nyampe di Tangerang itu, si Randy ngomong ke saya, nyamperin nih, "Jod, saya mau pulang kampung." Atau ya gue pengen pulang kampung lah, mau pulang. "Oh ya udah tuh, mau dianterin nggak?" "Nggak usah," kata dia. "Gue mau pulang sendiri aja," kata dia. Tapi dari tutur katanya itu seolah-olah dia pengen meninggalin dunia Bang. Nah udah gitu Randy pulang kampung tuh ya, di perjalanan di ibu kota lah ya, ibu kota Indonesia lah ya, Randy kecelakaan Bang. Randy kecelakaan tuh itu juga saya taunya karena HP-nya Randy itu ada yang nelpon. Yang nelpon itu ngomong, "Apakah benar ini masih saudaranya dari Randy?" "Oh iya benar." "Emang ada apa Pak? Emang kenapa Pak?" "Ini atas nama Randy nih kecelakaan," katanya, "nabrak pagar." Itu kecepatannya mungkin cepat banget kali ya. "Oh iya Pak, iya Pak, siapa? Kalau bisa dibawa ke rumah sakit aja dulu Pak." Nah dibawalah ke rumah sakit Randy tuh. Saya langsung berangkat ke sono, baru nyampe dari situ dari si Abah ya. Saya pulang, Randy ternyata pamitan pengen pulang kampung, pengen ketemu ibunya lah ya. Nah udah gitu kecelakaan, Randy dibawa ke rumah sakit. Saya nyamperin ke TKP, saya lihat emang motornya itu udah nggak berbentuk, hancur banget itu. Kata yang nelponnya itu sih Randy juga udah hancur banget katanya. Udah hancur, jadi mukanya tuh dipenuhin kayak kaca. Nah begitu saya di situ, saya kayak melihat nih Bang, jadi kayak di pojokan kayak tempat, saya ngeliat dia tuh siluman itu, saya ngeliat. Nah udah gitu udah tuh saya nyamperin Randy lah. Saya bodo amat sama siluman itu apa gimana ya. Saya nyamperin Randy, ternyata Randy koma. Nah pas begitu saya mau masuk ke ruangan, kan kata dokter di situ harus satu aja yang masuk katanya. Saya benar-benar pengen ngelihat sahabat saya lah ya. Begitu saya masuk, Masya Allah Bang, itu ular banyak banget.
banyak banget ularnya warna hitam. Itu ada yang di badannya Randy, ada yang di tempat kasurnya, ada yang di lantai. Udah tuh Bang, saya di situ langsung baca-baca doa, saya baca-baca doa di situ. Pas saya lagi melek, hilang Bang. Itu entah itu pembalasan dari yang ini, mungkin ya. Saya dipinta nih sama orang tuanya, emang Randy ngelakuin kayak gitu katanya. Iya bener Umi, saya manggil Umi ya. Bener Mi. Oh ya udah, dianterin nih sama adiknya Randy buat mutusin ke sana katanya, ke Cianjur. Akhirnya saya balik lagi Bang Umang ke sana. Pas Randy lagi koma ya, saya balik lagi. Nah pas saya balik lagi, ternyata istri si Abah udah meninggal. Tuh, udah meninggal duluan. Nah Abah tuh baru ngasih tahu ternyata istrinya yang diambil sama si siluman itu. Nah udah gitu, Bah gimana Bah, ini turun ke adiknya nih kata dia. Ini sekarang ada di belakang adiknya. Aduh, saya salah bawa orang atau Bah? Iya ngapain bawa dia katanya. Ini juga kan turun salah darah daging. Nah udah gitu saya suruh naik ke Abah tuh. Udah naik berdua. Negosiasi gimana segala macem. Saya naik lagi berdua tuh sama Abah kayak emang Abah udah nggak mau nganterin, kayak udah pasrah lah ya, udah biarin dah, mau orang kayak saya sama adanya mau ikutan jadi tumbal juga bodo amat. Abah kayak udah bodo amat. Nah udah gitu, udah tuh saya nyampe situ, saya ketemu sama pangerannya, saya negosiasi, marah banget Bang, mukanya juga udah berubah, langsung berubah Bang jadi ular. Ular itu ternyata menggibas saya sama adiknya Randy. Adiknya Randy untungnya masih diselamatin. Jadi karena kanannya jurang ya, beliau masuk jurang tapi masih pegangan Bang. Untungnya di tas saya itu ada kayak tali. Udah tuh saya tarik, saya kabur, berdua saya kabur. Saya takut banget, saya kabur, saya pulang, saya lari, enggak jalan, saya lari. Begitu lari saya gitu ya, nyampe di rumahnya si Abah. Saya tanpa pamit, tanpa ini saya langsung pulang ke Tangerang. Saya takut banget karena Abah juga mukanya udah beda, kayak muka-muka marah gitu, karena mungkin nggak terima kali ya, gara-gara ritual kami istrinya yang jadi korban ya. Udah gitu pas kami pulang ke Tangerang lagi, kami mendapat kabar Randy meninggal. Pas Randy meninggal itu kayak mukanya udah nggak berbentuk, kayak tangannya kayak busuk, maaf nih Bang ya, kayak busuk, terus sama kakinya patah semua karena kecelakaan itu ya. Nah udah gitu proses pemakamannya Randy itu janggal banget, kayak galian kuburnya itu kan udah pas nih, udah diukur nih pakai tali ya, tapi pas almarhum yang pengen dimasukin ke liang lahat itu nggak muat Bang, itu nggak muat, sampai digali lagi, begitu dimasukin lagi malah kelebaran, akhirnya dibetulin lagi sama petugasnya. Ketiga kalinya alhamdulillahnya bisa Bang, alhamdulillahnya. Nah udah gitu udah dimakamin segala macem. Nah tapi imbasnya ini malah ke adiknya Bang, adiknya dari Randy. Karena pas udah selesai itu kan kami pulang lagi nih ke rumahnya Randy ya. Pas pulang itu kami tidur berdua. Pas tidur itu saya mimpinya dia kejar-kejar sama siluman ular itu. Katanya saya ngedengar suaranya Bang ya, saya nggak terima katanya, soalnya Randy harus tanggung jawab karena udah ada anaknya.
Nah, begitu saya bangun bang, ngebangun, saya melihat di pojokan nih, di pojokan kayak pohon, itu ada si siluman ular itu sama anak kecil bang. Anak kecilnya itu jadi sama bang, ke bawahnya ular, ke atasnya manusia. Tuh. Emang pas saya lihat juga emang cantik, mirip banget sama Randy. Nah udah gitu, adanya Randy udah minta tolong banget nih ke saya nih. Nah saya punya kayak guru agama lah ya di daerah Cirebon. Udah tuh saya telepon, kata guru ngaji saya, udah datang aja ke sini kata dia. Nah begitu datang, saya berangkat dari Tangerang hari Senin jam 7. Saya berangkat tuh sama Randy naik angkutan umum lah ya. Nah udah gitu pas nyampe di sana pun guru ngaji saya emang udah geleng-geleng. Mungkin udah tahu kali ya Bang Umang ya. Udah gitu pas udah geleng-geleng, udah masuk ke kayak pesantren gitu ya. Kata guru ngaji saya, ini kalau mau diputus harus kuat ya kata dia. Nah saya kayak dikasih air, suruh basuh ke muka, habis itu suruh mandi. Nah saya pertama tuh saya mandi segala macem sama guru ngaji saya kayak dipegang nih di kepala di sini, dipegang kayak dibacain apa gitu ya. Nah guru ngaji saya itu kayak ngomong sama sesuatu, kan saya emang nggak bisa ngeliat ya Bang Umang ya, kayak ngobrol sama orang lah tapi nggak kelihatan. Nah negosiasi akhirnya yang saya mah alhamdulillahnya terputus saya tuh. Nah bagian adanya Randy ini sama tuh dimandiin juga, mandi air, tapi adanya Randy mah mandi air bunga 7 rupa. Udah gitu dipasang wewangian. Terus tapi kalau adanya Randy itu kayak di ruqyah bang, udah di ruqyah, dibacain ruqyah. Nah sama kiai saya juga kayak ngobrol lah sama dia, negosiasi. Ternyata nggak mau karena udah ada anaknya, harus turun ke adenya ini ya, harus tanggung jawab ya. Akhirnya sama guru ngaji saya dilawan entar gimana guru ngaji saya kayak jikiran terus. Nah alhamdulillahnya terputus Bang. Alhamdulillah terputus. Saya kalau nggak terputus mungkin udah nggak ada kali ya saya juga ya. Saya juga sebenarnya nggak kuat kalau cerita ini Bang Umang ya, karena menyangkut sahabat saya banget ini. Nah udah gitu kata kiai saya, ya udah semuanya udah clear, sekali lagi beginian saya nggak bakal nolongin katanya. Saya berhubung kamu murid paling tua di sini, kamu pun bawa orang, saya tolongin. Nangis saya Bang Umang di situ, nangis. Kalau nggak diputus itu adiknya Randy lah, semuanya keluarga ibu bapaknya bakal kena Bang Umang. Nah udah tuh alhamdulillah, udah pulang aja ke Tangerang. Begitu pulang ke Tangerang alhamdulillah Bang Umang nggak ada lagi gangguan yang itu, selesai sih Bang Umang. Oke, diminum dulu silakan Bang Ejot, kopinya silakan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Ejot ya Bang ya. Iya Bang. Dulu masa kelamnya itu ngelakuin yang namanya ritual pesugihan siluman ular ya. Kan. Nah, ini sekali lagi kalau video tentang pesugihan jangan ada yang DM tentang alamatnya, jangan ada yang DM nomor narasumbernya. Iya. Jangan DM tempatnya di mana. Betul. Kadang gitu Bang, kalau kita ngeluarin tentang kisah yang dulu tobatnya pelaku pesugihan nih, banyak orang tuh malah pengen ngikut pesugihan ya, gitu. Iya. Itu yang tertarik gitu ya. Tertarik gitu kan. Nah, emang kan kalau kita tarik garis lurusnya kan tadi si Randy ini, almarhum Randy, emang karena putus asa kan ya. Putus asa. Sebenarnya kan dia jualan. Iya. Jualan chicken kan tadi kan ya.
Tapi berhubung mungkin jualan chicken ini nggak nutup untuk bayar hutang, akhirnya dia putus asa. Iya. Oke, pertama karena putus asa. Asa. Yang kedua, Pak Tono ini kan awal mulai siapa nih? Pak Tono ini kayak orang lain lah lagi makan di situ. Oh. Jadi kayak ngedenger percakapan kita nih berdua nih. Jadi Randy lagi cerita ke saya tentang masalah yang dia alami itu. Beliau tiba-tiba Pak Tono ini nyamperin, nawarin lah. Pesugihan itu. Ternyata Randy tergiur. 5 juta ya? 5 juta. Yang awal itu kan Awal kayak berangkat. uang apa namanya? Uang mahar lah ya. Uang mahar gitu kan ya. 5 juta itu masuk ke Tono apa si Abah Jack? Langsung ke Abah. Oh. Jadi sama Abah tuh udah kita ngasih nih 5 juta nih. Ntar sama Abah dipersiapin semua. Oke, jadi kayak kita juga kan ada juga tuh pelaku pesugihnya Tobat juga ya kan? Ada. Di mana dia ikut sebuah ritual katanya, terus kemudian mungkin teman-teman sepeda nonton kayak ada sindikat dukun juga sebenarnya situ tuh. Oh iya paham. Jadi paham, ada yang nganterin, ada yang ini, taunya gagal. Nah, Kalau ini kan bedanya berhasil. berhasil bedanya. Oke, nah terus kemudian nih Bang, apa namanya total tuh berapa duitnya? Mungkin Kan Randy sampai beli tanah, beli motor, mobil ya? Randy pernah ngomong ke saya sih itu total sampai ratusan M. Ratusan miliar. Makanya dia beli tanah pila itu kan mahal itu. Nggak mungkin 100 juta itu. Mungkin itu pasti miliaran itu. Miliaran. Nah, oke, katakanlah si Randy ini dapat 100 miliar. Iya. Abang dapat berapa? Saya nggak mau. Nggak mau. Saya dikasih waktu pertama saya dikasih tuh sama Randy 300 juta. Tapi saya tolak mentah-mentah. Karena saya nggak mau bang makan duit begituan. Oke, berarti sebenarnya abang tuh udah tahu resikonya nih ya. Udah tahu ya. Sebelum berangkat ke sana nih ya, cuma nemenin tapi kecemplung. Iya, karena Gitu kan? jiwa saya penasaran nih. Saya Kalau kalau rasa penasaran. nggak ngeliat dari mata saya sendiri tuh nggak percaya tuh. Oke, nah sempat nanya ke Pak Tono ya, dia tahu-tahu ke Abah apa Jack itu dia Jadi- jangan-jangan dia pelaku pesugihan juga tuh. Jadi kayak perantara sih bang dia mah. Oh, perantara. Jadi iya, kayak iya, iya. Abah Jack tuh kayak nyuruh dia buat nyari orang. Oke, jadi kayak agensinya nih, Nah. bahasa keren tuh agensinya. Iya, betul. Tim marketingnya lah. Marketingnya, Iya kan, iya, berarti si Tono juga dapet tuh. Pasti dapet. Si Tono ngajarin yang bener ya. Jangan ngajarin orang, ya kan? Nggak jelas. Yang nggak jelas yang Iya. gitu kan. Kan jadi Malah jadi korban. korban. Iya. Oh, dapetnya seberapa lu Ton? Gitu ya kan. Temennya sahabatnya Bang Ojak yang Ejot. Ejot Ojak kan. Bang Ejot yang jadi korban kan Jadi gitu kan ya. korban. Oke, nah terus si Abah, kita bilang Abah aja ya. Abah ya. Abah itu di kampung itu terkenal apa Bang? Sebenarnya ya begitu juga Dukun? sih. Bukan Spiritual? kuncen, lebih ke kuncen. Oh, lebih ke Kuncen. Iya. Kuncen daerah tersebut. Ya, daerah bukit tersebut ya. Daerah bukit tersebut. Itu Pas, oke, bukan gunung sih, bukit lah ya. bukit. Pas masuk ke rumahnya gimana hawanya? Pasti kan pertama kali juga kan Bang Ejot? Pas baru nyampe ya dipersilakan masuk ya. Itu hawanya panas banget. Ada apa benda-benda apa? Dia cuman ada meja nih, meja jati. Mm-mm. Kamarnya juga kamar dari bilik semua sih bang. Ada sajen-sajen nggak di situ? Sayang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti yang duit itu berarti kan gini. Apa namanya yang salaman gitu tuh ya? Iya. Kayak seakan-akan dinikahin. Iya betul. Terus kemudian si Randy ini yang berhubungan kan tuh? Iya. Ketika dia berhubungan badan, sisi kayak rontok, Iya rontok. dikumpulin. Dikumpulin. Pertama dapat 50 juta. Iya. Yang kedua 4 karung. 4 karung. Yang ketiga nggak tahu dia berapa deh tuh. Yang kedua 4 kardus. 4 kardus. Yang ketiganya baru 4 karung. Wah, dan itu duit pecahan, cepean sama gocapan. Ucapan. Iya juga. Wah, gokil sih. Gokil Tapi banget. sekali lagi jangan yang niru nih kayak gini nih. Jangan niru. Jangan. Kalau gue tanya nih ke Bang Ejot nih, mau lagi gak? Pasti enggak kan? Nggak mau. Iya kan? Nggak mau. Tuh, Kapok. kapok ya Bang ya. Kapok banget. Nah, sampai detik ini masih dimimpin-mimpin gak Bang? Teror-teror gitu? mimpi- Sesekali mungkin. Lebih sering ke Randy-nya sih yang datang. Oh, Randy-nya. Untuk minta tolong. Oh, jadi apa namanya? Nggak tenang. Dia. Nggak tenang ya. Jadi kayak dia tuh pas minta tolongnya itu minta tolong soalnya
saya dibawa sama ratu. Oke. Dan ternyata karena berhubungan badan sama siluman ular ini namanya Dewi, siapa tadi? Dewi Sukmawati. Dewi Sukmawati ini alhasil ada tuh anaknya yang mirip sama si Randy. Mirip banget. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Badannya gimana dia? Dari pinggang ke atas manusia, ke bawahnya ular. Serem sih. Serem banget Bang. Serem sih. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, biasanya kan kalau orang yang ngelakuin ritual pesugihan itu kadang dia bayar atau beli sesuatu, duit itu berubah jadi daun. Enggak sih, enggak ya? Enggak, itu mah real sih. Itu uang real sih. Uang gocap gitu Abang pernah pakai nggak? Nggak pernah sama sekali, sepeser pun nggak mau. Saya takutnya berimbas ke keluarga nih. Oh iya, makanya kan ke anak adiknya Randy. Nah, itu. Kalau nggak diputus dia terus ke keluarga mungkin ya amit-amitnya ya. Iya. Bokapnya, nyokapnya. Semuanya pasti. Oke, tapi untungnya dia bisa diputus tuh. Putus, saya bawa ke Cirebon sama saya. Wah, iya. Nah, kan kadang juga ada tuh ketika ngelakuin ritual pesugihan ya kan, di tempat ritualnya jangan dibuka. Yang tadi sama juga kan betul. Jangan dibuka kardusnya, entah itu karungnya, nggak tahu tempat apalah pokoknya lah. Nyampe di rumah diemin dulu biasanya kan tuh. Kadang pas buka karena penasaran kita buka belum waktunya daun masih kosong gitu kan. Tapi ini bentuk apa namanya? Duit Bang. Tapi pas dari goanya kan sisik-sisik emas ya? Iya, sisik-sisik ular dulu itu kan. Iya. Tapi pas dimasukin kata Abah jangan dibuka, bukanya di rumah. Begitu dibuka buang semua Bang. Oke, berarti pas dia dibawa tuh udah kayak ada isinya ya, karena sisik dari ular itu kan. Berat banget itu Bang. Berat banget itu. Yang pertama duitnya kayak gepokan apa acak-acakan? Acak-acakan. Oh, acak-acakan semua dari yang pertama Randy, kedua, ketiga. Acak-acakan semua. Nggak ada yang nyatu kayak gepokan gitu, nggak ada. Oke, misalkan waktu diulang lagi nih Bang, per sekian detik, Abang mau nggak? Dalam artian, ya gue ngapain ngelakuin ritual kayak gitu? Nggak mau sih. Nggak mau kan ya? Nggak mau lah. Soalnya saya sempet trauma, nggak berani yang namanya keluar rumah. Oke, berarti yang dikasih wejangan sama si Abah ini sebenarnya jangan berhubungan lagi tuh, biar dia nggak dapat duit lagi. Iya. Ketika berhubungan terus, dapat namanya 3 kali itu. Iya. Yang satu kardus doang. 4 kardus sama 4 karung. Berarti 3 kali berhubungan. Iya. Misalnya Randy masih terus-terusan ya terus-terusan iya. tuh. Berarti kayak ngikat juga anaknya tuh ya. Iya, pasti itu. Berarti kayak berhubungan, lo gue kasih duit nih. Iya. Gitu kali bahasanya. Iya kan? Mungkin, tapi masih siluman. Iya. Ngeri juga tuh. Kan ngeri lagi Bang itu mah. Berarti tapi berhubungan bukan ular dalam bentuk ular kan? Bukan. Orang kan ya, jadi cewek. Kayak orang cewek biasa. Orang biasa kan ya. Cuman emang cantiknya itu melebihi dari manusia biasa. Oke. Ini paham sih gue, paham. Berarti kayak polanya pesugihan tuh ketika kita lagi putus asa, tiba-tiba ada orang yang nawarin, kita tertarik. Oh, boleh tuh di mana? Yang alibinya tuh tanpa tumbal. Iya. Tanpa apalah alibinya namanya. Ya. Gitu kan ya? Iya, betul. Pokoknya udah dah, enak, gampang. Iya. Dibawalah, temuin aja orang ini. Nah. Jadi kan tadi kayak ada koneksi juga kan, si Tono ini sama si Abah ini kan. Udah sono lagi, ya udah si Abah yang bermain di situ dah. Nah, iya betul. Oke. Nah, emang di era sekarang nih pasti deh setiap orang butuh yang namanya uang Bang ya. Butuh banget. Ya kan, entah itu kebutuhan dapur kebutuhan sehari-hari gitu kan ya, sekolah dan pendidikan gitu kan ya. Makanya banyakin lapangan pekerjaan. Nah, itu dia. 19 juta lapangan pekerjaan. Betul. Iya kan? Betul. Kalau 19 juta lapangan pekerjaan, gue yakin banget nggak ada orang Indonesia yang ngelakuin pesugihan. Nggak bakal. Iya dong. Nggak bakal ada yang nganggur juga lagi. Nggak ada yang nganggur juga. Iya. Kan jadi buat PR juga. Iya. Buat yang ngurus negara gitu kan. Supaya tadi kan kasihan juga. Dia jualan chicken karena putus asa terus digembor-gemborin sama orang yang kenal. Berakhirnya kan makan korban gitu kan ya. Oke, nah emang tadi tuh kita dapetin duit tuh banyak caranya. Yang tadi mau jualan, mau berusaha, mau berbisnis, bahkan maling pun juga yang namanya demi cuan kan. Bahkan jangankan maling,
anggota yang lagi rapat dapat cuan. Ya kan karena digaji maksudnya Ya, kan. ya, Kerja betul. juga Kerja. kan. Kerja. Bahkan maling pun juga bisa mendapatkan duit ya, karena yang penting kan duit. Pesugihan juga bisa. Bisa, cuman fatal. Oh iya. Wah, gokil sih, gue jadi penasaran tempatnya di mana. Tempatnya doang, tapi jangan gue kesel amit-amit gue. Amit-amit. Mau alibinya apa kek? Iya. Apa namanya? Pasti alibinya pasti ke situ sih, nggak bakal ada tumbal alibi. Nah, selama abang hidup nih, sampai detik ini, yang pernah abang lihat yang serem banget tuh pas di bukit itu? Pas lagi dimunculin dari sosok pocong itu sih, yang mungkin lebih serem itu. 6 meter? 7 meteran lah. 7 meteran, berarti yang ininya tuh vendor kayaknya mantep. Mungkin ya. 7 meter bang? 7 meter. Pesanan order berapa 7 meter? Keren. Biar gak tegang bang, bercanda. Makanya gue udah serius juga biar gak tegang. Belanja di Cipadu tuh kan. Cipadu, oke. Berarti gue ada pertanyaan lagi bang. Ya. Masih tanya-tanya nih. Sebab istrinya Abah meninggal tuh gara-gara apa ya? Abah pun tidak tahu. Oh nggak tahu dia? Iya. Apa karena si Randy langgar, apa emang karena abang yang langgar? Abah tuh cuman ngomong waktu saya kesana lagi ya. Abah cuman ngomong istri saya tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba. Iya. Tapi sebelum meninggal itu kata Abah kayak ada gempa. Oh, gempa lokal? Enggak, bukan. Ya, yang keras sama Abah doang. Oh, keras sama Abah doang. Abah istrinya ya? Iya. Aduh. Iya, oh kayak ada getaran. Ada getaran gitu. Tiba-tiba istrinya meninggal lah. Dia meninggal tuh di kamarnya apa lagi ngapain dia? Kayak ruang tamu. Kayak tempat yang ada meja jatinya itu. Oh, nah, istri yang meninggal ini sama si Randy berbarengan nggak? Enggak. Selisih berapa hari? Enggak. Pas Duluan si Randy kan ya? Duluan istrinya dulu. Oh, istrinya dulu. Istrinya dulu. Baru Randy kecelakaan, koma, dan meninggal. Oke. Pas ke tempatnya Abang ngelihat orang lain gak yang ngelakuin ritual? Bukan ngelakuin ritual, tapi main ke tempatnya Abah deh. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman saya sama Randy sama yang lainnya doang. Oke, ini makin ini ya, apa namanya, banyak teka-teki sebenarnya. Iya. Pesugihan itu ada apa enggak kan gitu Iya. kan ya. Toh misalkan pesugihan nggak ada, tapi ada juga mantan pelaku yang menciptakan itu semua dan dia bertaubat gitu kan ya. Terus kemudian apa namanya, tentang mahar. Nah, ya itu dia. Ini mungkin lebih kecil ya. Kecil. 5 juta tuh kecil loh ya. Kecil. Yang pernah kita datang narasumber tuh sampai ratusan juta tuh dijanjikan sama orangnya tuh. Ya kita dukunnya lah. Ngelebihin berapa ratus kali lipat. Ya. Misalkan mau berapa juta? Berapa puluh juta? 5 juta jadi 50 juta. Atau maharnya makin gede, dapatnya makin Besar ya. besar. Gitu kan, jadi kayak MLM ya. Mungkin. Jadi kan, gue harus punya target lagi, gue harus bawa orang. Nah, ya itu dia. Tahu. Nanti lo dapat bagiannya nih. Itu. Oh, berarti kayak ya semoga aja untuk teman-teman semua nih jangan sampai tergiur. Jangan sampai. Dan jangan sampai putus asa. Iya. Ya kan? Betul. Ketika kita putus asa, dapat omongan dikit aja kita udah goyang. Langsung goyang. Iya kan? Yang lagi jualan tetap semangat. Yang lagi dong. dagang jualan apa, bisnis apapun, walaupun goyang tetap semangat. Tetap. Kalau masih goyang ya goyangin aja. Goyangin aja. Goyangin aja udah. Jangan dengerin. Orang sonanya goyang bisa kan? Iya. Masa kita nggak bisa goyang? Iya, dangdut kan ya? Oh iya, dangdut iya. Bener goyang, masa kita nggak boleh goyang gitu kan ya? Tetap gitu ya teman-teman semua, jalan hidup selempeng-lempengnya, belok dikit nggak masalah lah, tapi jangan sampai belok banget. Iya. Namanya hidup kan pasti gitulah, setiap orang punya lika-likunya sendiri lah gitu kan ya. Ketika punya masalah, ajak temen yang punya solusi, siapa tahu kan. Tukar pikiran lah ya. Gitu kan ya. Kalau ya begitulah ujung-ujungnya cara instan dapat pesugihan. Bayangin tukang chicken mana yang berapa minggu ngelakuin ritual dapat ratusan miliar. Betul. Ya temennya Bang Ejot ini. Ya kan ya? Oke, ya wis Bang. Sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Abang punya pesan kan Bang untuk teman-teman semua supaya
yang nonton nih jangan sampai terjerumus hal yang sama Bang Ejot nih. Ya mungkin cukup denger cerita ini, ambil sisi baiknya aja lah. Kalau pesugihan tuh nggak mungkin kalau nggak ada tumbal. Pasti ada tumbal. Dan jauhilah kayak gitulah. Yang penting kita usaha yang halal-halal aja, walaupun sedikit juga lumayan lah ya. Daripada instan tapi harus memakan korban. Iya, sebenarnya yang instan tuh gak bagus ya. Saya juga Bang Umang kemarin sempet ziarah dulu sih. Oh, ziarah dulu buat Ke tempat Randy. Oh, jadi kayak tempat Randy. Izin lah ya. Iya. Tadi ya semoga banyak yang nonton, ribuan mungkin ratusan gitu kan nih, ratusan ribu yang nonton mendoakan lah Randy gitu kan ya, supaya tenang lah di sana. Amal ibadahnya terima gitu kan ya. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Bang Ejot ini sehat selalu Bang ya. Ya, makasih Bang Umang. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Makasih. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ejot ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ejot, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.